Halo, kembali lagi bersama saya Erika Yana Sembiring. Hari ini kita masuk pertemuan kedua dengan judul Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama menurut TAP MPR nomor 3 garing MPR tahun 2000 yaitu sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Contohnya kita ambil pada pasal 20. Isi dari pasal 20 adalah DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Artinya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas membentuk sebuah keputusan yang pada akhirnya akan berbentuk undang-undang yang tujuannya digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia, baik dia pemerintah dan juga masyarakat. Jadi, dalam pembentukan undang-undang ini yang nantinya akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat, ini mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20. Berikutnya, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, memberi arah dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup di segala bidang kehidupan. Contohnya, sila kedua, intisari dari dalam sila kedua ini adalah hak kemanusiaan. Kemanusiaan erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dimanapun dia berada, berapapun usianya, berasal dari ras apapun dia memiliki HAM. Jadi ketika dia memiliki HAM, dia memiliki hak untuk hidup yang layak. Nah, hak untuk hidup yang layak ini artinya dia berhak membentuk kehidupannya sesuai dengan yang dia inginkan, tanpa ada paksaan, tekanan, atau dorongan dari pihak manapun. Nah, ketika dia ingin melakukan kegiatan dalam aktivitas hidupnya, dia tidak tertekan, dia tidak terkekang oleh paksaan atau dorongan siapapun kecuali keinginannya tersendiri. Ini sesuai dengan dasar pengertian dari hak asasi manusia. Yang berikutnya yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia di sini artinya adalah sebagai inspirasi, semangat, dan motivasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sama-sama sudah mengerti karena kita belajar sejarah Indonesia, bagaimana dulu para leluhur dan para pahlawan kita berjuang untuk merebutkan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya materi, waktu, dan tenaga yang mereka korbankan, bahkan nyawa sekalipun mereka berikan untuk dapat memenuhi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, sebagai tujuan bangsa Indonesia. Tujuan yang pertama adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Adil di sini akan Ibu jelaskan diambil dari
pasal 31 UUD 1945, yaitu tentang pendidikan. Bunyinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, kita lihat pendidikan sekarang dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi, yaitu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Setiap orang berhak dan bebas melanjutkan pendidikannya. Tetapi yang Ibu maksud di sini adalah pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan dari desa sampai ke kota besar, memiliki kesempatan yang sama bagi siswa-siswi yang hendak melanjutkan pendidikannya. Di kota terpencil atau di desa terpencil ada sekolah dasar. Di kota juga ada. Kurikulum yang berlaku juga sama. Berarti di sini sudah terlihat bagaimana pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa pendidikan dari desa sampai dengan ke kota memiliki persamaan. Oke. Yang berikutnya itu adalah sebagai perjanjian luhur bangsa. Perjanjian luhur bangsa yang dimaksud di sini adalah kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Pancasila lahir dari proses yang panjang. Ada 3 tokoh yang kita kenal sebagai pemberi masukan, pemberi ide pada dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Kedua Supomo. Yang ketiga Insinyur Soekarno. Ketiga ide ini lahir pada sidang BPU PKI pertama. Ini adalah sidang pembuatan rancangan dasar negara. Nah, setelah proses yang panjang, maka disepakati ide yang diberikan oleh Insinyur Soekarno itulah yang dijadikan sebagai dasar negara lewat proses yang juga panjang, sehingga ada sila pertama yang bunyinya menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sama seperti sila 1 sampai dengan 5 yang kita kenal hari ini. Dan yang terakhir adalah sumber dari segala sumber hukum. Hierarki Perundang-undangan nomor 12, hukum tertinggi yang ada di Indonesia itu adalah Undang-Undang 1945. Dilanjutkan dengan TAP MPR, berikutnya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dilanjutkan dengan peraturan pemerintah, berikutnya peraturan presiden, perda provinsi, dan yang terakhir adalah perda kabupaten kota. Ketujuh hierarki perundang-undangan ini merupakan sumber hukum. Tetapi sumber dari segala sumber hukumnya itu mengacu kepada Pancasila. Artinya, isi dari Undang-Undang Dasar 1945 harus mengacu kepada Pancasila. Nah, Ibu ambil pasal 29. Pasal 29 isinya ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini sama dengan
sila pertama. Bunyinya dari pasal 29 ayat kedua adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Berarti pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 sesuai dengan Pancasila. Nah, inilah artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oke, Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan subtema bagian B. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung WA Ibu di nomor Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati.